Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channelnya Kembang Desa. Dan di video kali ini Kembang Desa berada di salah satu rumah warga ya, yang tanaman hiasnya di sini terlihat subur-subur sekali dan corak daunnya ya seger banget. Pastinya saya penasaran sekali media tanam yang digunakan ini apa ya, dan bagaimana juga sang pemilik untuk menempatkan tanaman-tanaman hiasnya. Namun sebelum saya mulai mereview tanaman hias yang berada di sini, saya bakalan menyapa dulu para sahabat Kembang Desa dimanapun berada. Semoga pada hari ini dalam keadaan sehat, dalam keadaan bahagia, selalu dimudahkan rezekinya dan selalu dalam lindungannya. Amin. Dan saya bakalan melihat tanaman hias yang berada di teras rumahnya ini ya. Teras rumahnya ini menghadap ke arah barat. Namun kenapa ya daun dari tanaman hiasnya di sini terlihat bagus-bagus banget. Warna daunnya tidak terlihat ada yang kusam ya. Termasuk untuk jenis tanaman hias calatheanya. Di sini ada 4 jenis. Di sini saya tidak tahu persis ya ID-nya ini apa. Ada Alpinia Jerumbet, kemudian juga ada Yellow Fusion, kemudian juga ada Meranti Bali, Trio Star. Dan kenapa tanaman hias yang berada di sini ini memiliki daun yang bagus, warnanya cantik banget? Karena yang pastinya di bagian depan rumah ini ya, depan terasnya, di sini terdapat beberapa tanaman hias yang setidaknya menjadikan naungan pada tanaman-tanaman hias yang berada di sini, meskipun ketika matahari itu sudah mulai berpindah ke arah barat ya. Asupan cahaya matahari yang tidak begitu full yang menjadikan daun dari tanaman hiasnya ini bagus, tidak gosong-gosong. Karena setidaknya memang naungan itu penting ya, termasuk penempatan terhadap tanaman hias. Di sini terlihat sekali untuk daunnya. Ini terlihat segar banget. Dan kemudian tanaman-tanaman hias yang berada di sini ya. Ini merupakan tanaman-tanaman hias yang berada di sebelah selatan rumah. Ini ada beberapa jenis tanaman hias begonia. Kemudian juga ada peperomia, peperomia kerut merah, ada yang kerut kuning, ada silver ripple, kemudian juga ada keong madu, kemudian juga ada lady pink, kemudian juga violses, dan keadaannya memang terlihat subur-subur banget ya. Kemudian juga ada dorayaki, anthurium, ada polkadot. Dan di sini saya bakalan melihat tanaman hias. Ada begonia tapak macan. Nah, ketika memperbanyak tanaman hias begonia tapak macan dengan cara stek batang ataupun daunnya ini seperti ini. Ini bagus banget dan menjadi rimbun banget ya. Karena apabila kita memisahkan pada bagian anaknya, terkadang misalnya masih ukuran terlalu kecil, itu biasanya akan mudah sekali untuk lonyot ya ketika kita memindahkan anakan tanaman hias begonia yang masih berukuran baby banget. Karena biasanya untuk media baru itu biasanya belum begitu bagus ya ketika kita menanam tanaman hias begonia dengan ukuran yang masih baby. Jadi alangkah baiknya ketika kita mau memisahkan anakan tanaman hias begonia, itu baiknya ketika tanaman hias itu memang sudah remaja ataupun dewasa ya. Kalau masih baby itu jangan dulu, karena alhasil pasti pada bagian batangnya itu akan lonyot. Kemudian di sini juga untuk jenis tanaman hias ada aglonema klasiknya ya. Di sini bagus-bagus banget warnanya. Dan memang ya ketika tanaman-tanaman hias aglonema klasik ataupun jadulan juga ketika dikemas seperti ini dan memiliki warna yang bagus seperti ini juga cantik banget. Akan menjadi satu hiasan yang sangat indah ya. Kemudian di bagian sini ini ada beberapa tanaman hias aglonema koleksian. Ada frozen. Kemudian juga ada ini ya, red stardust. Kemudian juga ada mahaseti. Ini hampir kayak big crow ya. Namun ini warna merahnya ini berbeda banget. Ini cantik banget. Kemudian juga ada wulandari. Kemudian juga ada pink Julia.
Dan saya bakalan melihat media tanam untuk tanaman hias aglonemanya ya. Di sini untuk media tanamnya ini menggunakan sekam bakar, juga sekam mentah dan tanah. Dan kalau saya memencet ya, ini sangat empuk sekali. Sepertinya untuk ukuran medianya ini 1:1 semua ini, antara tanah, kemudian sekam bakar, juga sekam mentahnya. Dan kalau dilihat juga pada bagian sisi medianya juga terlihat bersih ya, kayak tidak ada rumput-rumput liar yang tumbuh pada area sekitar tanaman, karena memang tumbuhnya rumput-rumput liar ya pada area media itu juga akan mengurangi nutrisi pada tanaman hias tersebut. Dan untuk koleksi tanaman hiasnya di sini banyak banget. Di sini juga saya sangat tertarik sekali dengan tanaman hias Divenbasia ini, Divenbasia tisu. Kemudian juga ada tanaman hias Divenbasia tisu yang harmoni. Ini cantik banget ya, kerutan-kerutan pada bagian daunnya. Ini cantik banget. Kemudian juga ada beberapa sukulen. Dan untuk koleksi tanaman hiasnya di sini ini banyak banget. Kemudian juga di sini ada black velvet, alocasia, kemudian juga ada keladi Lansworton, kemudian juga ada tanaman hias, ada keladi gingerland, ada beberapa peperomia ya, watermelon, silver ripple, juga ada kerut hijau. Kemudian juga ada antasoma. Kemudian juga ada tanaman hias mataloa. Dan di sini saya tertarik dengan satu tanaman yang berada di sana. Itu ada begonia silver wing ya. Dan di sini memang diliarkan dan benar-benar terlihat sangat rimbun sekali. Ya, ini begitu cantiknya, rimbun banget. Memang ketika tanaman hias itu diliarkan seperti ini ya, maka pada bagian si akarnya itu akan perangsangannya itu akan bebas sekali, sehingga tidak kekurangan nutrisi dan akar itu bebas menjalar ya. Jadi pertumbuhan tanaman hiasnya itu bisa bagus banget. Dan di sini juga ada tanaman hias requalet ya, begonia. Ini juga di budidayakan. Memang keseringan ya untuk jenis tanaman hias begonia, apalagi requalet, ketika ditaruh pada bagian sisi halaman yang luar, kena panas, kena hujan, ini daunnya pada bolong-bolong kayak gini ya. Entah ini siput ataupun memang karena cuaca yang menjadikan daun-daunnya pada bolong seperti ini. Dan saya suka melihat ya tanaman-tanaman hias yang bisa tumbuh segar seperti ini. Memang keadaannya tidak begitu terlihat terawat ya, namun dengan adanya tanaman-tanaman hias yang seperti ini jadi menjadi keadaannya itu segar. Di sini juga terdapat beberapa tanaman hias, ada aglonema bigro yang mutasi hijau, gingerland, kemudian juga ada calathea ekor ayam. Dan di sini untuk aglonema klasiknya ya, di sini sangat mencuri hati ya, karena memang cantik banget. Dan demikian review dari Kembang Desa tentang beberapa tanaman hias dan media tanamnya juga, dan betapa indahnya ketika pada bagian halaman rumah, lingkungan rumah itu terdapat tanaman hias. Yang pasti suasananya itu akan jauh lebih terlihat segar dan indah ya. Semoga bermanfaat dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.